Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Farah Maulidia dengan NIM 21030080080. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja asing. Sebelum memasuki penjelasan itu, video kali ini ditujukan untuk mengerjakan ujian akhir semester Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Bapak Diki Fakih Maulana. Langsung saja, tenaga kerja asing yaitu yang disingkat menjadi TKA merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan transfer teknologi di Indonesia. Namun, penggunaan TKA sendiri juga perlu diiringi dengan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam dunia ketenagakerjaan. Landasan hukum yang dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sendiri, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, lalu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian syarat-syarat penggunaan TKA sendiri yaitu memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang telah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang bisa disebut dengan TKI. Kemudian membayar upah dan menyediakan tunjangan yang layak bagi TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian jenis jabatan TKA sendiri harus diperhatikan. Yang pertama, ada jabatan yang memerlukan keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang tidak tersedia di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada jabatan yang memerlukan pengetahuan dan teknologi yang baru dan belum dikuasai oleh tenaga kerja Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada jabatan yang memerlukan tenaga kerja untuk mengisi kekurangan tenaga kerja pada sektor tertentu. Nah, jabatan-jabatan dilarang diduduki TKA tersebut terlampir di Kepmenaker 349 tahun 2019, yaitu ada 18. Yang pertama, Direktur Personalia, kemudian Manajer Hubungan, Manajer Personalia, Supervisor Pengembangan Personalia, Supervisor Perekrutan Personalia, Supervisor Penempatan Personalia, Supervisor Pembinaan Karir Pegawai, Penata Usaha Personalia, Ahli Pengembangan Personalia dan Karir, kemudian Spesialis Personalia, Penasihat Karir, Penasihat Tenaga Kerja, Pembimbing dan Konseling Jabatan, Perantara Tenaga Kerja, Pengadministrasi, Pewawancara Pegawai, Analis Jabatan, dan yang terakhir Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai. Kemudian daftar kategori jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing ada 18 juga. Yang pertama adalah konstruksi, real estate, pendidikan, industri pengolahan, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi, kemudian pengangkutan dan pengundangan, kesenian, hiburan dan rekreasi, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunggang usaha lainnya. Kemudian aktivitas keuangan dan asuransi, lalu aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, informasi dan telekomunikasi, pertambangan dan penggalian, kemudian pengadaan listrik, gas uap atau air panas dan udara dingin, kemudian perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, kemudian aktivitas desa lainnya, dan yang terakhir aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Nah, kewajiban pemberi kerja TKA sendiri, kita harus memperhatikan beberapa kewajiban ini, yaitu yang pertama, memperlakukan TKA dengan adil dan tidak diskriminatif, kemudian memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja TKA, kemudian memberikan kesempatan kepada TKI untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan keahlian, dan yang terakhir melaporkan penggunaan TKA kepada Menteri Ketenagakerjaan secara berkala. Nah, apa aja sih kira-kira sanksi pelanggaran penggunaan TKA? Pemberi kerja yang melanggar ketentuan penggunaan TKA dapat dikenakan sanksi, diantaranya yaitu yang pertama pembekuan izin penggunaan TKA, yang kedua pencabutan izin penggunaan TKA, dan yang ketiga denda administratif, dan yang keempat pidana kurungan. Kemudian penggunaan TKA sendiri di Indonesia harus dilakukan secara selektif dan terukur dan memperhatikan kepentingan nasional dan kesejahteraan TKI.
Dengan regulasi yang jelas dan komprehensif, diharapkan penggunaan TKA sendiri dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional dan tidak merugikan untuk TKI. Kemudian saya akan memberikan contoh kasus pelanggaran hak tenaga kerja asing dan cara penyelesaiannya, yaitu yang pertama, ada PT Cahaya Gemilang, sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia, memperkerjakan 10 orang TKA asal Tiongkok. Para TKA ini bekerja selama 12 jam sehari, 7 hari seminggu dengan gaji yang jauh di bawah UMR. Mereka juga tidak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, atau jaminan sosial lainnya. Pelanggaran hukum yang terdapat di dalam kasus tersebut yaitu ada 3. Pertama, terkena pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang jam kerja maksimal 8 jam kerja dan 40 jam seminggu. Kemudian pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang upah minimum regional. Dan yang ketiga, pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang yang mengatur tentang hak cuti tahunan, cuti sakit, dan jaminan sosial bagi para pekerja. Nah, cara penyelesaiannya yaitu melalui mediasi. Pihak pekerja dan perusahaan dapat menyelesaikan masalah ini melalui mediasi yang dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat melalui jalur hukum. Itu yang pertama, melalui mediasi. Kemudian yang melalui jalur hukum, yaitu jika mediasi tidak berhasil, para pekerja dapat menggugat perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau yang disebut dengan PHI melalui pelaporan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Itu yang ketiga, para pekerja juga dapat melaporkan pelanggaran ini ke Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ada 3 melalui mediasi. Pertama melalui mediasi, kedua melalui jalur hukum, dan yang ketiga ada melalui pelaporan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, cara pencegahannya itu perusahaan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum ketenagakerjaan dengan cara memahami dan mematuhi seluruh ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, membuat kontrak kerja yang jelas dan transparan dengan para pekerja, kemudian memperlakukan semua pekerja dengan adil dan tidak diskriminatif, memberikan hak yang menjadi kewajiban perusahaan kepada para pekerja seperti upah yang layak, cuti dan jaminan sosial. Nah, kesimpulan dapat diambil pentingnya bagi perusahaan untuk memahami dan mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran terhadap hak tenaga kerja asing dapat berakibat sanksi hukum bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan upaya pencegahan agar terhindar dari pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Baiklah, berakhirlah sudah materi yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.